Pak Basuki atas kesediaannya untuk berdiskusi dengan kami, Pak Basuki. Mungkin sebagai awalan sebelum saya melancarkan pertanyaan-pertanyaan, ini yang mau kita pertanyakan atau kita diskusikan adalah mengenai business judgment rule, Pak. Jadi mungkin itu sudah menjadi masalah yang klasik di mana direksi BUMN itu dipersalahkan karena melakukan tindakan-tindakan yang menurut mereka merupakan business judgment yang mereka sudah lakukan terbaik, tapi ternyata berdasarkan penyelidikan itu dianggap sebagai tindakan yang merugikan keuangan negara. Nah, mungkin memang banyak hal-hal yang dari segi peraturan juga mungkin tidak sinkron begitu, Pak ya. Artinya apakah kekayaan BUMN kekayaan negara atau tidak, hal-hal itu. Tapi mungkin kita tidak mau bahas itu, Pak. Kita ingin bahas yang akan kita tanyakan ke Bapak adalah Bapak sebagai komisaris di Pertamina, itu menurut Bapak langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh direksi atau manajemen dari BUMN agar hal-hal yang seperti itu terhindari? Saya nggak tahu, mungkin dari pengalaman Bapak sudah bisa apa yang kira-kira yang terbaik harus dilakukan, Pak? Ya. Silakan, Pak. Pertama, saya bukan lawyer dan saya juga bukan aparat penegak hukum. Ya. Tentu masing-masing mempunyai perspektif yang berbeda. Ya. Tapi saya mau menceritakan, ini memang sebuah akibat reformasi ini ada sebuah hal yang membuat kita jadi ragu-ragu. Bahkan misalnya contoh waktu saya di DPR itu sama kita keluarkan, saya lupa tuh undang-undang semacam diskresi untuk pejabat. Sering sekali terjadi waktu kita di Pemda, pejabat yang pembuat komitmen atau yang bertanggung jawab itu tidak mau. Banyak sekali pejabat yang lebih baik, saya nggak mau pegang proyek deh, nggak mau pegang tanggung jawab ini, daripada nanti penegak hukum tangkap. Betul. Apalagi kalau agak abu-abu gitu kan. Akibatnya banyak sekali serapan anggaran kita yang berantakan. Makanya waktu saya di Komisi 2 DPR RI, kita merancanglah undang-undang semacam diskresi. Saya lupa nomor 40 atau nomor berapa, saya lupa. Tapi inti itu ada undang-undang itu, seorang pejabat itu ketika untuk kepentingan publik, dia bisa membuat sebuah diskresi aturan. Memutuskan. Karena bagi kita, kalau kita bicara jujur, pejabat itu memang disumpah untuk memutuskan sesuatu yang berguna buat rakyat kan. Nggak boleh gara-gara ketakutan terus nggak mutusin gitu loh. Betul. Nah sekarang balik ke soal BUMN. Saya kira BUMN ini sama. Kalau mau jadi dirut, Anda harus berani eksekusi dong. Kalau Anda tidak berani eksekusi, jangan jadi dirut. Kalau saya suka bercanda gitu loh. Gaji gua kalau dihitung-hitung sama tunjangan kalian mungkin cuma 25%. Teorinya sih 45%. Masa eksekusi mesti kasih pada kita yang komut gitu loh. Saya juga bercanda gitu. Jadi kalau berani terima gaji besar, berani terima tamtiam besar, ya Anda harus berani eksekusi. Nah persoalannya sekarang timbul nih. Ketika kita, misalnya BJR ya, business judgment rule gitu ya. Kan namanya juga bisnis, bisa untung bisa rugi tau. Betul, Pak. Misalnya, siapa pernah berpikir tentang COVID? Kita ambil contoh ya, ini bukan bela-belain siapa gitu ya. Tiba-tiba kita putuskan kita pengen punya maskapai penerbangan atau pengen punya hotel misalnya gitu loh. Dan nggak ada siapapun, konsultan manapun pernah memprediksi ada COVID. Betul. Terus Anda yakin pinjaman bank, IRS sekian, boleh baik. Payback period sekarang Anda udah hitung, aman nih. Dan ini murah, terus Anda putuskan beli. Tahu-tahu tiba-tiba datanglah si COVID. Nggak ada yang datang nih. Anda kan berdarah-darah nih, harus bayar itu. Pasti kerugian ini. Apakah seperti itu Anda bisa dipenjara? Harusnya enggak ya? Enggak. Saya kira belum ada kejadian. Nah artinya apa? Kalau dalam hukum, karena saya suka dipanggil-panggil juga kan. Panggil jaksa, tahu juga Pak ya. Polisi, KPK, BPK, saya udah kenyang juga nih dipanggil-panggil gini. Jadi semua putusan ada di BPK. Dan mereka tidak punya, dikasih undang-undang BPK itu, tidak boleh ada pihak ketiga melakukan perhitungan.
Dia putuskan A, harus terima A. Selesai Anda. Nggak bisa di-challenge gitu ya? Nggak bisa. Anda kalau mau challenge, ada namanya kayak badan kehormatan atau apa. BPK juga. Saya nggak suka Anda, lapor kepada Anda, coba gimana? Nggak fair itu. Makanya saya bilang, kalau orang dulu mempersoalkan KPK mesti direvisi undang-undangnya, saya kira BPK yang harus direvisi undang-undangnya juga. Saya kira nggak ada pejabat publik yang berani ngomong seperti itu. Saya ngomong jujur. Anda harus revisi dulu undang-undang BPK. Kenapa? Karena bisa juga ada oknum di BPK atau oknum di BUMN itu terbukti banyak masuk penjara tuh. Pejabat di BPK juga ada yang masuk penjara tuh. Artinya ada oknum kan? Betul. Ada oknum di BPK yang menjual beli dengan pejabat yang bermain. Makanya ada kesan begini. Tenang, kalau BPK sudah periksa, nyatakan tidak ada kerugian, amanlah kita. Ini cilaka juga nih, sembarangan. Tapi saya mau cerita apa nih? Waktu saya kasus sumber waras itu, bukan curhat ya, ini udah selesai. Pak. Saya di BPK nyatakan ada kerugian. Panggil saya sampai maghrib lah, sampai pagi. Dia mempersoalkan kenapa Anda beli tanah dengan harga NJOP, sedangkan Anda seorang gubernur bisa memutuskan NJOP itu mau berapa. Kenapa Anda gunakan NJOP yang mahal, sedangkan di gang-gang di belakang perumahan itu ada NJOP yang murah. Saya bilang, bos, ini kan NJOP menentukan zona merah segala macam, kan bukan saya, dari Kementerian Keuangan. Kalau ini kita turunkan, apakah mereka nggak nuntut puluhan tahun yang lalu? Terus yang kedua, ada daerah hijau. Karena di peta perda jadi hijau. Kalau jadi hijau, Anda mau jual bangun gedung nggak bisa kan? Di sini kan Pemda yang harus beli dong. Betul. Secara aturan. Yeah. Untuk jadi hijau kan? Nah belinya gunakan harga apa? Ada oknum BPK masuk penjara tuh DKI itu. Gara-gara ada kasus kan? Diatur khusus ya? Nah itu juga banyak juga oknum mafia tanah main ini. Pertanyaan saya, kenapa BPK tidak pernah mempersoalkan? Saya perlu cerita ini kenapa? Karena ini semua sangat ada nyangkut paut dengan BPK. Aparat penegak hukum tidak bisa apapun kalau BPK nyatakan tidak ada kesalahan. Mau Anda paling top, mau KPK atau siapapun, kalau BPK menyatakan tidak ada kerugian negara, aman Anda. Iya. Tapi bagaimana kalau BPK menyatakan ada kerugian? Selesailah kamu yang... Jadi bisnis judgment rule-nya kita, Anda mungkin benar, kalau ada oknum BPK nyatakan Anda salah, selesai Anda. Jadi percuma bicara prinsip bisnis judgment rule. Makanya saya lebih suka dalam seminar ini, kita bicarakan dulu fungsi. Kita sepakati, mungkin kita gak melenceng seminar ini ya. Mungkin kita kan sampai satu judul, Undang-Undang BPK perlu kita revisi nih, kira-kira gitu mungkin. Ya, mungkin kita bisa sampai masuk ke situ nih, supaya bisnis kita jalan, APBD semua jalan. Dan saya berani ngomong sombong sedikit lah. Nggak ada yang berani pejabat publik ngomong seperti itu.